Gila-gila Alphard, jangan norak ya. Jangan norak ya, aku dari kecil senang, paham? Ukurannya kok Alphard. Bluebird itu loh, punya Alphard banyak, berjejer-jejer. Halo Sobat Fakta 5D. Ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kembali Tengku Zanzabila menyerang Nikita Mirzani. Kali ini soal Alphard guys. Soal Alphard, dia disindir. Dia mobilnya bukan Alphard, tapi dia nggak mau kalah. Dia pun pamer kekayaan guys. Nah, bagaimanakah Tengku Zanzabila pamer kekayaan mengalahkan Nikita Mirzani? Yuk kita simak saja. Kupas tipis-tipis fakta 5D kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Gila-gila Alphard, jangan norak ya. Jangan norak ya, aku dari kecil senang, paham? Ukurannya kok Alphard. Bluebird itu loh, punya Alphard banyak, berjejer-jejer. Ya, Tengku Zanzabila disindir oleh seorang netizen bahwa dia kalah kaya dengan Nikita Mirzani. Namun Tengku Zanzabila tidak mau kalah soal Alphard. Kenapa kok Alphard dibahas? Sepertinya Alphard ini bisa menunjukkan kekayaan seseorang, tapi belum tentu, karena sekarang mobil mewah bukan ukuran lagi kekayaan seseorang. Banyak orang-orang yang super kaya, mobilnya sederhana saja. Namun Tengku Zanzabila tidak mau kalah. Dia pun memamerkan bahwa dia bukan orang sembarangan. Ayahnya adalah seorang tengku, dan sejak kecil dia sudah bergelimang kekayaan guys. Nah, ini salah satunya. Dia pamer belakang halaman rumahnya yang asri. Ada bendera merah putih di situ, dan juga ada kebun. Nampaknya ini di daerah perumahan yang cukup asri. Dia pun pagi-pagi ngopi dan sedikit rokok guys. Kemudian dia pun bilang begini, jangan bicara Alphard ya, pakai mata saja. Sebelum kenal laki gue yang sekarang, gue udah punya itu. Dan almarhum papa itu kerja di RIK. RIK itu tahu ya, tempat pengeboran minyak. Dari kecil udah mondar-mandir luar negeri. Kemudian dia pun menunjukkan bahwa dia sudah pernah punya mobil Mercedes ALG 2020 AMG Line. Ini ditawarkan 900 juta padahal bekas. Kalau Alphard mungkin baru itu bisa 900 sampai 100 miliar. Dan kemudian dia menunjukkan mamanya yang juga bukan orang sembarangan. Wanita ini bukan hanya ibu, beliau malaikat buat saya, mendampingi selama 33 tahun tanpa lepas. Karena Tengku Zanzabila adalah seorang bangsawan yang ayahnya bernama Tengku Abdul Haris. Dia pun bilang begini, saya itu anak paling kecil dan papa meninggal saat usia gue 12 tahun. Setelah itu saya ambil alih tugasnya. Bukan karena kakak-kakak saya tidak mampu, tapi memang saya hidupi ibu selayaknya suami menghidupi istri. Tempat tinggal, sandang pangannya, bentuk bakti kepada papa. Love you papa. Tengku Abdul Haris. Itulah ayah dari Tengku Zanzabila. Sementara dia juga mengatakan bahwa nggak level
sama Batino itu? Ya sudah jelaslah, karena dia bergelar Tengku. Tengku adalah gelar kebangsawanan Melayu yang otomatis melekat pada seorang laki-laki dan perempuan keturunan dari sultan-sultan dan para raja-raja di kerajaan Melayu. Tulisan Tengku di awal nama setiap orang Melayu merupakan status yang menunjukkan kedudukannya dalam masyarakat Melayu. Kemudian dia menunjukkan tempat asalnya, yaitu istana raja-raja Melayu. Beda level ya? Iya dong. Disinilah darahku berasal. Ini leluhurku. Nah, itulah leluhur dari Tengku Zanzabila. Dan kemudian dia berfoto ke makam keluarganya yang ada di Banda Aceh ini, sepertinya masjidnya ya. Berziarah ke makam keluarga, di mana hanya Tengku yang dimakamkan di sini, di samping Masjid Raya. Ini Masjid Raya guys. Meskipun seorang non-muslim, tapi Tengku Zanzabila ini masih menghormati leluhurnya yang muslim. Di sampingnya adalah suaminya, perwira polisi itu guys. Nah itulah, dia menunjukkan beda level dengan Nikita, karena Nikita mengatakan nggak level jika dirinya menanggapi Tengku Zanzabila. Dan ternyata Tengku Zanzabila menunjukkan siapa aslinya dia. Saya Tengku. Kau mau bicara kasta? Sudah kujelaskan di story. Mau ngomong apa, Nyai? Lu bangga dengan bahasa Nyai? Iya, nih, cium kaki Tengku, ya. Sudah gue jelaskan di story. Apa itu kasta? Yang diakui oleh sejarah dan pemerintah Nusantara Indonesia. Bukan klaim daripada netizen atau warganet yang stupid, kurang literasi. Gue baru sampai Jakarta dari Solo kemarin ya, petilasan. Nah, pagi-pagi gue liatin video beredar Bang Hotman Paris ngelaporin bla bla bla. Udah seneng kan? Tiba-tiba gue lihat udah klarifikasi toh di akun IG-nya, katanya enggak, itu hoax. Oke, tapi buat warganet jangan bersedih karena minggu ini saya akan LP-kan si Batino Iko ya. Kok lama sekali Kak? Iyalah, nggak bisa lah serta-merta seperti itu, ya kan? Kita kumpulkan dulu bukti-buktinya, kita pelajari dulu, bla 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 bla. Oke? Kenapa niat sekali melaporkan dia? Oh iya, jejak digital saya tinggal dan seluruh media dan netizen mengarah kepada saya tentang si pemakai narkoba tersebut. Ya, harus dibersihkan. Apalagi saya punya anak gadis. Ya. Jadi buat dia, Batino, ya, jangan cuman kau cari pencitraan sama orang sedih. Aku seorang ibu, ya. Aku juga seorang ibu. Namaku harus bersih karena aku tidak pernah pakai narkoba. Oke? Tenang warganet.